Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1267 sampai tahun 1270. Beberapa orang menduga Jericho Lee bermain untuk pemiliknya, sementara yang lain khawatir kekuatan Jericho Lee tidak cukup. Setelah melihat kekuatan dahsyat Yamamoto Banzang, kini tidak ada yang berani mengatakan bahwa master yang diundang oleh pemiliknya akan mampu mencapai akhir. Kakak Lee akan keluar lagi. Kakak ketiga, ayo biarkan dia naik dan kalahkan semua kayu bakar di arena tantangan ke-11, lalu ambil Yan Feng. Long Wanyu berlari ke bawah. Long Changgeng tidak ragu untuk mengikutinya. Fu Long dan Fu Lin saling memandang dan berkata, teruskan. Jericho Lee datang ke arena tantangan dan berjalan kembali dari arena tantangan nomor 1. Ketika dia sampai di arena tantangan nomor 10, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Tuan Muda Lee. Kakak Lee. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan dari Long Wanyu dan Long Changgeng. Jericho Lee memandang mereka dengan aneh, ada apa? Long Wanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Saudara Lee, silakan pergi ke arena tantangan ke-11 dulu dan bantu kami menangkap Yan Feng. Orang ini dulunya adalah buronan. Dia melukai kakeknya dan membunuh beberapa rekan seperjuangannya. Dia bergabung dengan keluarga Yamamoto lagi. Kita tidak bisa melepaskannya. Long Changgeng mengertakkan gigi. Pada saat ini, suara lain datang dari belakang, minta Li Shao untuk mengambil Yan Feng ini. Siapa kamu? Jericho Lee menatap mata Fu Long. Namaku Fu Panjang. Oh, tuan dari keluarga Fu, kan? Fu Long mengangguk, kakak tertuaku pernah memiliki anak tunggal yang meninggal di tangan Yan Feng. Tolong bantu kami membalas dendam. Jericho Lee memandang Xing Feng Hua di sebelahnya, dan kemudian dia mengerti mengapa Fu Lin Hui mengundang Xing Feng Hua untuk datang. Ekspresinya tenang. Awalnya, urusanmu tidak ada hubungannya denganku, tapi aku akan membunuh orang-orang keluarga Yamamoto. Aku baru saja membunuh mereka untukmu. Mendengar pidatonya, semua orang sangat senang. Tolong, Li Shao. Terima kasih, Saudara Lee. Meskipun Jericho Lee tidak menyetujui permintaan mereka, hasilnya sama saja, bukan? Bukan. Jericho Lee pergi ke arena tantangan ke-11 dan melompat. Ketika dia muncul, wajah Cai Jin jelas-jelas bingung. Mulailah denganmu. Kedua jari Jericho Lee saling berdekatan, dan ki sejatinya berubah menjadi pedang. Yan Feng di tepi arena tantangan, tentu saja, mendengar percakapan antara Jericho Lee dan Long Changgeng, dia benar-benar bingung. Baru saja, dia melihat dengan jelas bahwa Jericho Lee membunuh Suelocha dengan satu pedang. Dengan kekuatannya, apalagi bertarung dengan Jericho Lee, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Suelocha. Apa yang bisa dia lakukan untuk membunuh Jericho Lee? Apa? Apakah kamu tidak melakukannya? Jericho Lee melihatnya tampak bingung, matanya bercanda, kamu adalah pengkhianat, sepertinya kamu tahu kekuatanmu tidak sebaik aku. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya dulu. Menginjak langkah angin dan petir, bentuk tubuh Jericho Lee melayang dan langsung menghilang di tempat yang sama. Pori-pori. Cai Jin terbuka, dan rasa krisisnya yang kuat membuatnya gemetar. Saat dia ingin menggunakan seni bela dirinya, dia merasakan panas di lehernya, dan wajah tersenyum melintas di depannya. Tubuh Cai Jin bergetar dan kaku, dan darah merah mengalir dari lehernya. Tubuhnya lembut dan jatuh. Dong. Qi Jue meninggal. Cai Jin tidak bahkan punya waktu untuk berlatih seni bela diri, jadi tenggorokannya digorok dengan pedang. Sangat cepat. Penonton semua terkejut. Pembunuh Jericho Lee sangat cepat sehingga lawannya bahkan tidak punya waktu untuk menembak, jadi dia terbunuh. Begitulah, Jericho Lee menoleh dan langsung menuju Yan Feng di tepi arena tantangan. Tidak. Jangan datang ke sini. Pergi, pergi, begitu Yan Feng melihat bintang hantu itu datang ke arahnya, dia tiba-tiba menjadi histeris, panik dan berteriak. Bunuh dia. Saudara Lee, jangan ragu. Bunuh dia. Di bawah panggung, Long Wanyu, Long Changgeng dan yang lainnya berteriak dengan tergesa-gesa. Mereka tidak ingin melihat Jericho Lee berhati lembut dan membiarkan Yan Feng pergi. Faktanya, Jericho Lee tidak bisa berhati lembut. Dia pergi ke Yan Feng dan menusuk pedangnya dengan ki asli. Yan Feng menembus jantungnya, meludahkan darah dan jatuh ke dalam genangan darah. Dia tidak bisa mati lagi. Melihat ini, Long Wanyu dan yang lainnya menghela nafas lega, menunjukkan ekspresi bahagia atas rasa terima kasih dan kebencian. Hebat. Bajingan itu akhirnya mati. Kita akhirnya membalas dendam pada kakek.
Kakak dan adik Long Changgeng dan Long Wanyu sangat gembira. Fu Long begitu bersemangat hingga dia tidak bisa menahan tangisnya. Aku sama sekali tidak malu padamu. Aku membalas dendam untuk Xiao Kang. Kakak, rohmu di surga bisa menutup matanya. Fu Lin juga menghela nafas panjang, sangat bersemangat. Penonton gelisah. Saat Cai Jin menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Setelah menyelesaikan arena tantangan No. 11, Jericho Lee melihat ke langit selatan arena tantangan No. 12 dan berpikir sejenak, saya tidak terburu-buru untuk membunuhmu. Saya akan menyelesaikan sampah Jepang terlebih dahulu, lalu aku akan menyelesaikanmu. Kamu. Nan Tianwu memandang Jericho Lee dengan curiga. Dia tidak tahu kenapa. Dia selalu merasa bahwa anak laki-laki muda dan berlebihan ini memberinya rasa penindasan yang mengerikan. Jericho Lee datang ke arena tantangan nomor 13 dan berkata, giliranmu. Pihak lain kaget dan marah, dan mengira dia diremehkan. Segera, dengan pisau panjang di tangannya, dia menyerbu ke arah Jericho Lee. Mereka hanya orang Jepang. Mereka pantas sombong di hadapanku. Jericho Lee menarik ujung mulutnya dan menginjak tangga angin dan petir. Penonton bahkan tidak melihat aksinya dengan jelas. Pedang ki asli langsung menembus tenggorokan pria itu. Puff. Darahnya berceceran. Tuan dari keluarga Yamamoto langsung memercikkan darah di tempat dan meninggal. Kakak. Pada tanggal 14 dan 15, terdengar dua suara. Ketiga bersaudara itu keluar dari rahim. Bisa dikatakan begitu hati mereka terhubung. Kematian kakak lelaki itu tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi mereka. Berhenti melolong, giliranmu. Wajah tanpa ekspresi Jericho Lee seperti dewa pembunuh yang tak tertandingi. Dia melompat ke arena tantangan ke-14. Puff. Selanjutnya. Puff. Ketiga bersaudara itu bahkan tidak sempat berteriak. Mereka bunuh diri dan jatuh ke dalam genangan darah. Kiss. Semua orang memandang Jericho Lee, yang terbunuh dalam tantangan itu arena. Kelopak matanya tiba-tiba melonjak liar, dan dia terengah-engah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Tuan dari keluarga Yamamoto seperti membunuh ayam di bawah tangannya. Dia benar-benar rentan. Pedang dapat membunuh guru surgawi. Seberapa kuat kekuatannya? Penonton semua gempar, dan para prajurit semua terkejut. Bagus. Ya Jianei, Ye Zhengqiong dan yang lainnya sangat gembira melihat kekuatan luar biasa Jericho Lee. Awalnya mengira Jericho Lee sedang membual, kini nampaknya Jericho Lee benar-benar memiliki kekuatan yang tak terduga dan mengerikan. Hanya dalam beberapa menit, 4 dari 6 tuan keluarga Yamamoto tewas. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan kekuatan seperti ini? Mereka akhirnya mengerti bahwa perkataan Jericho Lee sebelumnya bahwa membunuh mereka seperti membunuh anjing bukanlah arogan, tetapi fakta. Bab 1268. Layak menjadi dewa seni bela diri. Ini seperti membunuh seekor anjing untuk membunuh seorang guru surgawi, kata Wen Tiren. Melihat Jericho Lee, yang terbunuh dalam pertempuran, dia dipenuhi dengan emosi. Pikirannya berubah, matanya sedikit membeku, kekuatan Yin Jiutian kuat lagi, sial. Aku tidak percaya aku tidak bisa membawamu. Dengan mudah dibunuh. Dia sangat marah. Dia berteriak pada Jericho Lee, nak, apa itu intimidasi? Kamu punya nyali untuk melawanku. Jericho Lee berkedip dan melihatnya dengan ekspresi lucu, mengapa aku harus mendengarkanmu? Siapa kamu? Kamu Yamamoto tersedak karena merokok. Haha, aku sudah bilang, anggota keluarga Yamamoto harus mati. Jangan khawatir, giliranmu segera tiba. Dia melintasi arena tantangan ke-16 dan ke-17 dan menaiki arena tantangan ke-18. Arena tantangan pertama dipegang oleh Hongyi Yamamoto. Begitu dia melihat Jericho Lee di atas panggung, kelopak matanya melonjak liar, tetapi pada saat yang sama, wajahnya menunjukkan kemarahan yang membara. Bunuh begitu banyak orang di keluarga Yamamotoku, nak, ambillah nyawamu. Sebaiknya kamu bergegas dan menemani mereka. Begitu angin dan guntur berputar, tubuh Jericho Lee langsung menghilang di tempatnya. Yamamoto segera merasakan angin datang dari belakangnya. Pori-porinya terbuka dan jantungnya jatuh ke dasar lembah dalam sekejap. Hongyi, di belakang Yamamoto Bancang berseru mengingatkan. Melihat itu, penonton semua berteriak. Oh! Ia diingatkan untuk ikut campur dalam pertarungan, tak tahu malu. Ini curang. Ini benar-benar orang Jepang. Tak tahu malu. Penonton menunjuk Yamamoto Banzang dan mengertakkan gigi. Ada aturan untuk pertarungan di arena, yaitu pertarungan lain tidak boleh diganggu. Yamamoto Bancang langsung melanggar aturan ini, tercela.
Namun dalam pandangan Yamamoto, aturan omong kosong itu tidak penting dibandingkan dengan kehidupan Yamamoto. Sangatlah sulit bagi keluarga manapun untuk mengembangkan seorang guru surgawi. Keluarga Yamamoto, sebagai salah satu keluarga terkemuka di Jepang, telah melatih begitu banyak guru surgawi dengan pengalaman bertahun-tahun. Jericho Lee membunuh beberapa orang sekaligus. Jika Yamamoto Hongi hilang lagi, generasi muda keluarga Yamamoto pada dasarnya akan melihat bagian bawahnya, dan fondasi keluarga akan hancur. Namun, idenya ditakdirkan untuk mengubah situasi. Jericho Lee tidak peduli dengan sempoa Yamamoto. Sekarang setelah dia melakukannya, tidak ada kemungkinan Yamamoto Hongi akan selamat. Bahkan jika Yamamoto Banzang melanggar aturan dan mengingatkan lawannya secara rahasia, dia bisa membunuhnya. Suara mendesing. Karena peringatan Yamamoto, Yamamoto merasakan bahaya di belakang, dan segera melompat ke depan untuk menghindari pukulan fatal tersebut. Namun, begitu dia siap untuk bernapas lega, pedang dari punggungnya langsung menembus jantungnya. Begitu dia menundukkan kepalanya, dia melihat ujung pedang keluar dari dadanya. Puff! Pedang panjang, diikuti dengan pedang, menghancurkan ramuan hidupnya. Kenapa mungkin? Kata-kata Yamamoto sulit dipercaya. Jericho Lee tampak acuh tak acuh dan dingin. Bagaimana jika seseorang mengingatkanmu? Anda tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari saya. Puff! Percikan darah, Yamamoto Hongi terjatuh dalam genangan darah, meninggal. Adegan kembali hening. Detik berikutnya, orang-orang heboh dan berteriak. Jika ada yang ikut campur dalam situasi perang, ia masih bisa membunuh musuh dengan mudah. Apakah itu terlalu kuat? 5 arena tantangan telah direbut kembali. Kata Hulun bersemangat. Ya. Yamamoto adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga Yamamoto. Ye Zengqiong tampak bersemangat. Awalnya, dia tidak berharap banyak dari Jericho Lee, tapi Jericho Lee mengejutkan mereka. Saya membunuh 5 tuan keluarga Yamamoto dalam beberapa menit. Sangat menyenangkan. Setelah membunuh Hongi Yamamoto, Jericho Lee melintasi arena tantangan ke-19 dan memandang pria berjubah hitam itu dari dekat. Dia hanya ingin berbicara, tapi tiba-tiba dia merasakan perasaan yang sangat aneh. Mengapa? Dia berkata dengan lembut, ilusiku. Tidak, ini bukan ilusi. Dia memandang pria berbaju hitam itu dengan hati-hati, dan ada perbedaan di matanya. Orang ini menarik. Dia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, dan dengan ringan mengingatkan pria berjubah hitam itu, kamu bersama Nantian tanpa jejak. Bersenandung. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin, dan tidak bisa menyangkal perkataannya. Meskipun Jericho Lee membunuh 5 tuan dari keluarga Yamamoto, termasuk 4 tuan surgawi, yang mengejutkannya, dia tidak menganggapnya serius. Karena kekuatan keempat penguasa surgawi tidak terlalu kuat. Jika dia datang ke sini, dia bisa melakukan hal yang sama seperti Jericho Lee, belum lagi dia sudah melihat ranah kultivasi Jericho Lee. Tahap tengah Jindan. Budidaya semacam ini terlalu jauh darinya. Di arena tantangan ke-20, Jericho Lee menatap Yamamoto Bancang. Saya sangat penasaran Anda mengirim begitu banyak orang ke Tiongkok, tetapi saya tidak menyangka akan ada situasi seperti ini hari ini sehingga orang akan terbunuh dalam satu pot. Ya. Apa yang kamu tahu? Wajah Yamamoto suram. Haha, aku bisa menebaknya jika kamu tidak mengatakannya, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Prestasimu sudah sampai di Lingxi, meski kamu menutupinya dengan sangat baik. Banyak orang terkejut dengan pernyataan ini. Tuan jiwa. Itu lebih tinggi dari penguasa surga. Banyak orang yang gempar. Sang Jianxuan di Yajian sedang berpikir saat ini, ternyata dia adalah seorang guru spiritual. Pantas saja saya akan kalah, awalnya, dia mengira kultivasi Yamamoto berada pada tahap akhir dari inti emas. Saat dia kalah dari iblis tua, dia sangat tidak seimbang. Sekarang dia tahu bahwa budidaya Yamamoto telah disembunyikan, dan itu adalah awal dinasti Yuan, jadi dia lebih seimbang. Mendengar pernyataan Jericho Lee tentang kekuatannya, mata Yamamoto Bancang menjadi dingin, dan dia mendengus marah, jadi, apa yang kamu tahu? Kamu tidak berpikir kamu bisa membunuhku dengan kemampuanmu, kan? Jericho Lee mengulurkan tangannya dan mengambil pedang Qi di antara jari-jarinya. Saya baru saja memikirkan niat Anda untuk datang ke China. Coba saya lihat, pencapaian Anda disembunyikan dengan cara yang khusus, jadi saya kira Anda belum mengatakan yang sebenarnya kepada siapapun. Selalu mengaku sebagai penguasa surga. Hehe, berbahaya untuk berhati-hati. Salah satu tujuan kedatanganmu ke sini kali ini adalah untuk mendominasi seluruh bidang tinju. Ngomong-ngomong, semua ramuan di bidang tinju akan diambil, sehingga kamu bisa membuat terobosan.
Segera setelah suara itu turun, wajah Yamamoto bergetar dan tidak berbicara. Lihat reaksimu, aku benar, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Dia berpikir lama sebelum dia mengerti. Yin Jiutian bersusah payah mengumpulkan obat mujarab dan memasoknya ke Yamamoto Bancang untuk dibudidayakan. Karena Yamamoto Bancang kekurangan obat mujarab, ia harus mengambil keputusan di arena tinju. Bagaimanapun, ada peraturan di arena tinju tingkat tinggi, dan para kontestan harus mengambil harta langka. Sejauh ini, tidak kurang dari 3 obat ajaib di arena tantangan senior, termasuk ginseng milenium yang disediakan oleh Goiren. Bab 1269. Tentu saja, tujuan invasi besar-besaran keluarga Yamamoto tidak sesederhana itu. Alasan lain harusnya terkait dengan balai pengobatan Feng Hua. Tiba-tiba, Jericho Lee sangat terkejut. Yamamoto setengah menyembunyikan keterkejutannya, tiba-tiba menoleh, matanya menatap Jericho Lee dengan marah, membunuh Yamamoto Hirokan. Haha, ini aku. Datang dan gigit aku. Jericho Lee terlihat sangat nakal, dan tanpa sengaja dia menebak alasan lain. Sebelumnya, Balai Pengobatan Feng Hua membuka ruang pengobatan di mana-mana di Tiongkok, tetapi menemui kendala dari Jericho Lee. Kemudian orang-orang dari keluarga Yamamoto berusaha menekan Jericho Lee. Pada akhirnya, mereka disatukan oleh Jericho Lee dan membunuh Yamamoto Hong, seorang ahli dari keluarga Yamamoto. Jelas sekali, keluarga Yamamoto mendapat kabar kematian Yamamoto dan datang untuk membalas dendam. Demikian pula, mereka juga didasarkan pada pertimbangan untuk mengizinkan apotek Feng Hua untuk lebih mengembangkan bisnisnya dan mengambil alih situasi secara keseluruhan, sehingga mereka akan mengirimkan begitu banyak ahli sekaligus. Tapi plot mereka belum selesai, sudah rusak. Bawa tuannya, mati saja Yamamoto setengah sembunyikan komandan tongkat ringan ini. Mendengarkan penonton, saya tidak menyangka keluarga Jericho Lee dan Yamamoto memiliki perselisihan pribadi. Segalanya menjadi semakin menarik. Beraninya orang-orang di keluarga Yamamoto-ku begitu sombong. Wah, kamu sudah mati. Yamamoto Bancang tidak tahan lagi. Dia mengaum dan gemetar. Pedang gandanya berputar dengan cepat dan memotong Jericho Lee. Yamamoto Bancang marah sekali. Bahkan jika kamu kuat, kamu tidak bisa begitu saja membuat lawanmu kesal. Semua penonton menunjukkan ekspresi rumit dan berpikir bahwa Jericho Lee terlalu percaya. Di Yajian Li, Sang Jianxuan menatap Jericho Lee. Dia ingin melihat apakah kelemahan pedang bermata dua yang disebutkan oleh Jericho Lee itu benar. Melihat tangan Jericho Lee terhunus, tangan Dewa Perang memegang pedang, jari kakinya ringan, bentuk tubuhnya tidak menentu, lihat kekuatanmu bagus, biarkan kamu mati dengan sopan. Arogansi. Bagaimana orang-orang vulgar bisa memahami kekuatan mereka yang sebenarnya? Jericho Lee mencibir. Pedang pengejar angin itu seperti bayangan. Pedang yang tak terduga itu bergerak, dengan ki yang kuat, menyerang musuh dari jarak jauh. Pedang Qianli Zuofeng adalah pedang Xuanji teknik. Meskipun levelnya tidak terlalu tinggi, teknik pedang jenis apapun akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada level jika dipraktikkan secara ekstrim. Belum lagi, dengan peningkatan kekuatan Jericho Lee, pedang angin pengejar Qianli saat ini hampir sama kuatnya dengan seni bela diri tingkat bumi. Terutama setelah niat pedangnya mencapai tingkat pedang langit dan bumi, kekuatan teknik pedang meningkat tanpa batas. Pedang itu seperti pelangi. Di bawah serangan jarak jauh, Yamamoto Bancang merasa tubuhnya seperti ditopang oleh kekuatan yang sangat besar. Tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan, dan pedang gandanya tampak tidak stabil. Suara mendesing. Pada saat ini, beberapa pedang ki meledak ke depan, dan pedang ki yang ganas bercampur dengan ki pembunuh yang ganas, ingin merobek tubuhnya hingga berkeping-keping. Tidak. Yamamoto Bancang panik dan menjalankan pertahanan roh. Bisakah kamu menolaknya? Nada bicara Jericho Lee ringan. Zhan Shenjian mengayunkan beberapa pedang ke lawannya lagi. Di saat yang sama, dia melemparkan Zhan Shenjian dengan ganas. Suara mendesing. Pedang Warcraft menembak ke arah musuh dengan kecepatan yang sangat mengerikan, seperti anak panah yang menjauh dari tali. Bagaimana mungkin? Mata Sang Jianxuan bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Roh pedang merajalela. Yamamoto Bancang hampir terlalu sibuk untuk mematahkan semangat pedang. Tanpa diduga, pedang datang tiba-tiba, yang membuatnya nyaris bingung. Dia mengambil pedang berdaun ganda dan memotongnya. Sial. Pedang berbilah ganda menebas badan pedang-pedang Zanshen, menimbulkan suara benturan logam yang jernih. Pedang Panglima Perang itu bergetar dan jatuh ke tanah. Ho! Yamamoto Bancang menghela nafas lega. Dia pikir itu sangat berbahaya sekarang. Dia hampir tertangkap. Namun, saat dia merasa nyaman,
dia mendongak dan melihat wajah tersenyum. Mendesis. Yamamoto Bancang menghirup udara dingin, kapan? Dia belum melakukan tindakan apapun, Jericho Lee mengangkat tangannya untuk mengirimkan pukulan kemenangan. Telapak tangan bintang 7 langsung mengenai dada Yamamoto, dan kekuatan mengerikan mengalir ke dada Yamamoto seperti air pasang, menghancurkan setiap inci ototnya. Puff! Yamamoto setengah menyembunyikan seluruh tubuhnya seperti layang-layang patah, darah muncrat. Ah! Dia jatuh ke tanah dan berteriak dengan sedih. Pisau bermata ganda itu jatuh ke tanah. Jericho Lee menarik napas, meraih San Senjian dan bergegas ke Yamamoto Bancang untuk membunuh Yuan Ying di dantiannya. Puff! Yamamoto Bancang, yang telah kehilangan kekuatan bertarungnya, tidak punya waktu untuk membiarkan Yuan Ying melarikan diri. Yuan Ying tidak ingin melihat lebih dalam. Kamu. Yamamoto Bancang menatap tajam ke arah Jericho Lee dan mengaum dengan marah, kenapa? Matanya membelalak dan dia tidak bisa mati lagi. Para penguasa legendaris bangsa Jepang telah tumbang. Pemandangan menakjubkan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Untuk waktu yang lama, seluruh lapangan tinju sunyi dan jarumnya terdengar. Menang. Hebat, menang. Hantu tua Jepang sudah mati, Yamamoto setengah tersembunyi. Naikkan kekuatan Tiongkok. Saat berikutnya, ledakan sorak-sorai pecah di antara penonton. Melihat semua orang di keluarga Yamamoto meninggal secara mengenaskan, mereka semua menghela nafas dan bisa tidak berbicara dengan bebas. Bagus. Kakak Lee menang. Long Wanyu sangat gembira hingga dia mulai menangis. Long Changgeng menghela nafas, bahkan Sanben Banzang bukanlah lawannya. Ini sangat kuat, Ye Jian, Ye Zhenqiong dan pria besar lainnya menunjukkan senyum bahagia. Hahaha. Bagus, bagus. Li Shao tidak mengecewakan kami. Yamamoto bukan tandingannya, Li Shao benar-benar abdi Tuhan. Kini keluarga Yamamoto telah menempati lebih dari separuh arena tantangan, membuat pemiliknya berada dalam situasi yang sangat memalukan. Kini Jericho Lee telah membalikkan keadaan hanya dengan kekuatan satu orang, yang sungguh membuat mereka bangga. Sang Jianxuan tampak seperti dua kacang polong di gunung. Ketika dia bahagia, dia tidak bisa menahan nafas. Li Shao menjaga abdi Tuhan, dan kelemahan pisau ganda persis sama dengan apa yang dia katakan. Baru saja, Jericho Lee menggunakan serangan jarak jauh, yaitu pedang Ki untuk mengganggu serangan tersebut, sehingga mengganggu serangan Yamamoto Banzang. Kemudian dia menggunakan pedang Warcraft sebagai senjata tersembunyi untuk melakukan serangan diam-diam, yang benar-benar mengganggu kecepatan Yamamoto Banzang. Ketika Yamamoto Banzang kehilangan ketenangannya dan berada dalam kekacauan, dia melakukan serangan jarak dekat yang mematikan. Yamamoto mungkin tidak tahu mengapa dia dikalahkan begitu saja sampai dia mati. Dia tidak hanya bingung, tetapi juga sedikit orang yang bisa melihat misterinya. Tuan Banzang. Di arena tantangan ke-16, Yin Jiutian melihat Yamamoto Bancang terbunuh, dan matanya meledak dengan rasa ingin membunuh. Dia menatap mata Jericho Lee, berharap untuk mencabik-cabik orang. Sialan. Beraninya kamu membunuh Banzang. Bab 1270. Berhenti berteriak. Wen Tiren berkata dengan dingin, bertarunglah denganku, berani diganggu. Keluar dari sini. Yin Jiutian mengaum. Wen Tiren sangat marah. Dia menemukan bahwa setiap kali dia melihat bahwa dia akan dirusak parah oleh Yin Jiutian, serangannya akan teratasi. Dia tidak tahu apa yang disembunyikan orang ini, jadi dia tidak bisa menahannya. Wen Tiren tidak bisa menyegel 9 hari, tapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Kekuatan Wen Tiren lebih baik daripada Yin Jiutian. Alasan mengapa Yin Jiutian mampu bertahan hingga saat ini adalah berkat kartu misterius tersebut. Menendang. Kali ini, Jericho Lee datang ke arena tantangan ke-16. Melihat ini, mereka semua mengungkapkan keraguannya. Apa yang dia lakukan? Apakah dering ke-16 belum diputuskan? Menurut aturan, tidak ada orang lain yang diperbolehkan naik panggung tanpa pembagian. Lalu untuk apa dia naik? Semua orang saling memandang, tidak tahu kenapa. Detik berikutnya, Jericho Lee memberikan jawaban, Wen Tiren, kamu mengaku kalah dulu, dia memberikannya padaku. Wen Tiren ragu-ragu dan mengangguk. Dia mundur tiba-tiba dan membuka jarak. Saya menyerah. Dia mendatangi Jericho Lee dan menghela nafas tak berdaya, saya tidak bisa membantunya. Dia punya kartu yang sangat aneh. Setiap kali saya pikir saya bisa menyakitinya dengan parah, dia bisa menyelesaikannya. Ciri khas dari kartu itu adalah mengeluarkan warna gelap. Cahaya keemasan, aku tahu, Jericho Lee dengan lembut menganggukkan kepalanya. Sebenarnya,
dia sudah menebaknya. Kekuatan Wen Tiren lebih kuat daripada Yin Jiutian, tetapi Yin Jiutian telah mendukungnya begitu lama, jadi begitulah pasti kartu yang tidak dikenal. Melihat dua orang berbisik-bisik, mencetak 9 hari untuk memecahkan, langsung mengerti apa, kalian berdua adalah sekelompok. Ya, kamu tahu itu. Jericho Lee mengakui dengan berani, sayang sekali itu sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Dia kembali menatap Wen Tiren dan berkata, kamu turun dulu. Setelah aku membawanya, aku akan mendapatkan penawarnya terlebih dahulu. Jika tidak bisa, maka budidayanya akan sia-sia. Lalu kamu akan mengikatnya. Bagus. Wenti, Ren Guoduan, pergi saja ke arena tantangan. Semua orang melihat situasi perkembangan yang aneh dan menunjukkan ekspresi aneh. Tentang apa semua ini? Pedang Jericho Lee sidik jari selama 9 hari saat ini, baiklah, sekarang hanya kamu dan aku yang berada di arena tantangan. Mari kita selesaikan dendam terakhir bersama-sama di sini. Ye Zhengqiong dari Yajian Li dan yang lainnya tiba-tiba mengerti bahwa orang yang ingin ditangkap Jericho Lee adalah segel 9 hari ini. Bersenandung. Yin Jiutian menatapnya dan tampak waspada. Meski memiliki kartu terbawah untuk membela diri, kekuatan Jericho Lee tetap membuatnya takut. Ia tidak menganggap serius Jericho Lee saat ia berkonflik dengan Jericho Lee di balai lelang sebelumnya, namun saat Jericho Lee membunuh Yamamoto Bancang, ia menyadari bahwa ia meremehkan kekuatan Jericho Lee. Bagaimanapun, Yamamoto Bancang adalah salah satu dari 10 pakar Jepang terbaik. Kartunya sendiri bisa menahan serangan Wen Tiren, tapi mungkin tidak bisa menahan serangan Jericho Lee. Itu tergantung. Mau tak mau aku menjadi ceroboh selama 9 hari. Kamu berjaga-jaga. Di mana suasana lamamu? Jericho Lee merasa lucu. Sepertinya orang ini tidak seberani yang dia kira. Beraninya kamu meracuni orang biasa padahal kamu begitu penakut. Tidakkah dia tahu bahwa dia telah melanggar tabu seni bela diri? Nak, jangan gunakan metode ini untuk memotivasi Laozi. Yin Jiutian mengertakkan gigi dan meminumnya dengan marah. Sepertinya kamu takut ya, aku juga takut, kata Jericho Lee sambil tersenyum tipis. Tetapi saya tidak ingin menulis tinta dengan Anda. Saya ingin melihat apa kartu Anda terhadap serangan Wen Tiren. Segera, pedang pengejar angin meledak. Pedang itu bergerak dengan megah dan agresif. Namun, ketika pedang panjang menebas tubuh Yin Jiutian, Jericho Lee mengira akan mudah untuk merobek tubuhnya, namun ia menemukan bahwa suara pedang panjang di tubuh Yin Jiutian seperti logam, dan cahaya dari tubuh Yin Jiutian adalah emas gelap. Mengapa? Jericho Lee mengangkat alisnya dengan terkejut, apakah ini hanya kartu misterius yang mengingatkan Wen Tiren? Benar saja, saya memiliki sedikit kemampuan untuk menjaga Yin Jiutian tetap utuh. Dengan kekuatan gerakan pedangnya, mudah untuk membunuh prajurit di tahap tengah dan bahkan tahap selanjutnya dari ramuan emas. Hasilnya, Yin Jiutian tidak terluka, dan kekuatan kartu terbawah Yin Jiutian benar-benar mengejutkannya. Aku khawatir kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. India 9 hari melihat Jericho Lee juga tidak bisa menyakitinya, langsung bangga. Tampaknya bocah ini tidak seburuk yang dia kira. Apakah masih terlalu dini untuk berbangga sekarang? Jericho Lee cukup terkejut memiliki andil yang kuat dalam Yin Jiutian, namun bukan berarti ia tidak bisa mematahkan cangkang kura-kura Yin Jiutian. Segera, gerakan pedangnya tiba-tiba berubah. Pedang Taisang level 9. Kekuatan pedang angin pengejar Qian Li jauh lebih lemah daripada pedang Taisang level 9, dan gerakannya bersifat sewenang-wenang, sedangkan pedang Taisang level 9 lebih mendominasi dan lebih kuat. Tentu saja, jika itu adalah jurus terakhir mengejar pedang angin, itu mungkin tidak lebih lemah dari pedang Taisang level 9. Suara mendesing. Ki pedang itu seperti pelangi. Pedang Taisang level 9 membelah langit dengan kekuatannya yang dahsyat. Bang! Ketika pedang itu ditebas, gelombang mengerikan terjadi. Di tubuh Yin Jiutian, ada cahaya keemasan gelap. Cahayanya tidak kuat, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat melemahkan dampak gerakan pedang. Hehe, kamu tetap tidak bisa menyakitiku, kata Yin Jiutian sambil menyeringai aneh. Mata Jericho Lee sedikit tertuju, dan dia menatap Yin Jiutian. Baru saja, dia menggunakan pedang Taisang level 9. Kekuatannya jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya, namun ia masih gagal melukai Yin Jiutian. Aneh, kemampuan pertahanan kartu orang ini begitu kuat. Dia berpikir sejenak, mengingat situasi pertempuran di benaknya, dan menutup matanya. Gambaran pertempuran itu terlintas di benaknya seperti slide. Sesaat kemudian, dia memikirkan sesuatu. Dia menoleh dan memandang Wen Tiren di bawah arena tantangan.
Saat kamu bertarung sebelumnya, berapa lama interval antara seranganmu? Yah, waktu belum tentu panjang atau pendek. Kenapa tiba-tiba bertanya? Wajah Wen Tiren bingung. Li Yitong tiba-tiba tertawa, begitu. Saya tahu apa yang terjadi. Apa yang Anda tahu? Wen Tiren tercengang. Jericho Li tidak menjawab. Dia menoleh ke Yin Jiutian dan berkata, saya sudah tahu kartu Anda. Selanjutnya, sial. Pada pedang panjang itu, ada getaran dan cahaya dingin. Mainkan iblis. Tentu saja, Yin Jiutian tidak mempercayai kebohongannya. Tidak ada yang bisa menembus pertahanannya. Kamu akan langsung tahu apakah kamu berpura-pura menjadi hantu atau tidak. Jericho Li mencibir dari sudut mulutnya, mendorong jari kakinya ke tanah, dan seluruh tubuhnya melompat ke udara. Saat dia jatuh, pedangnya keluar. Pedang Taisang level 9.